Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Setianingsih, CGP Angkatan 10 dari SMP Takdis Nurul Huda Kajen, Kabupaten Pati. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi Modul 1.4 Budaya Positif mengenai kesimpulan dan refleksi. Kesimpulan, peran saya dalam menerapkan budaya positif adalah menerapkan prinsip-prinsip budaya positif di dalam kelas maupun di luar kelas untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Dalam mewujudkan budaya positif di sekolah tentu tidak dapat saya lakukan seorang diri, namun butuh kolaborasi dengan seluruh warga sekolah dan pihak terkait. Oleh karena itu, saya juga berperan dalam menyebarkan pemahaman tentang budaya positif dan berbagi praktik baik terhadap rekan-rekan sejawat agar konsep budaya positif dapat dilakukan di sekolah seutuhnya. Konsep-konsep inti budaya positif yang harus dijalankan antara lain adalah disiplin positif, motivasi perilaku manusia, yaitu mengenai hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi. Disiplin positif. Menurut Ki Hajar Dewantoro, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal atau yang dikenal dengan disiplin positif. Disiplin positif ini mengajarkan murid untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran dari dalam diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Diharapkan murid dapat mengontrol diri sendiri dalam melakukan tindakan, bukan atas dasar paksaan atau hukuman, dan pujian atau penghargaan. Teori motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain, dan yang terakhir menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain merupakan motivasi eksternal yang berasal dari luar diri seseorang. Sedangkan yang merupakan motivasi internal adalah teori motivasi yang ketiga, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk menumbuhkan motivasi internal, maka guru perlu menghindari hukuman dan penghargaan yang berlebihan. Posisi kontrol guru. Terdapat 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Posisi kontrol terbaik seorang guru berada pada posisi kontrol manajer, di mana guru memberikan kesempatan kepada murid untuk bertanggung jawab atas tindakannya dan mendukung murid agar bisa menemukan solusi sendiri atas permasalahan yang dihadapinya. Murid diajak untuk bisa menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Penekanannya bukan pada aspek konsekuensi, melainkan bisa berkolaborasi dengan siswa dalam memperbaiki kesalahan yang ada. Sebagai manajer, seorang guru bisa menjadikan murid pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan keyakinan sekolah atau kelas dengan cara membuat kesepakatan dengan murid. Kesepakatan ini dibuat bersama dan tanpa unsur paksaan. Keyakinan sekolah atau kelas dibuat berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah atau kelas. Penerapan segitiga restitusi. Saat berperan sebagai manajer, guru akan menerapkan segitiga restitusi yang dalam penyelesaian masalah. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi ketika seorang anak sedang emosional, maka otak tidak akan bisa berpikir secara rasional. Oleh karena itu, perlu distabilkan identitasnya agar membantu anak untuk tenang dan mencari solusi dalam menyelesaikan permasalahannya. Sedangkan tahapan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah.
Yang diperlukan adalah kita memahami alasan kenapa anak melakukan hal tersebut, sehingga anak merasa tidak dihakimi. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ketika langkah 1 dan 2 sudah sukses, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Tujuan dari penerapan segitiga restitusi ini adalah mewujudkan murid yang merdeka, yaitu murid yang mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Keterkaitan materi budaya positif dengan materi sebelumnya. Keterkaitan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah penerapan budaya positif sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu berpihak pada murid dan menuntun tumbuh kembang murid sesuai kodrat alam dan zamannya. Sedangkan keterkaitan dengan nilai dan peran guru penggerak adalah budaya positif dapat terwujud dengan penerapan 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Sedangkan keterkaitan dengan visi guru penggerak adalah salah satu cara mewujudkan budaya positif adalah dengan melakukan manajemen perubahan yang didasarkan pada kekuatan visi guru penggerak untuk menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah agar tercipta lingkungan yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Kesimpulan, penerapan budaya positif sangat sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan merupakan perwujudan dari filosofi pendidikan tersebut. Untuk mewujudkannya diperlukan penerapan nilai dan peran guru penggerak dengan membuat visi yang berpihak pada murid dan melakukan manajemen perubahan berbasis kekuatan. Yang selanjutnya adalah refleksi. Refleksi dilakukan dengan menjawab beberapa pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik yang pertama adalah sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang sudah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal menarik untuk Anda di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti di modul budaya positif ini, antara lain disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi. Seluruh konsep tersebut pelan-pelan telah saya terapkan dalam keseharian saya sebagai guru, seperti pada pembuatan keyakinan kelas, pendalaman keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penanganan permasalahan murid. Untuk mewujudkan budaya positif di sekolah dibutuhkan kolaborasi. Oleh karena itu perlu penyebaran pemahaman budaya positif dan saling berbagi praktik baik antar guru. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal menarik untuk Anda di luar dugaan? Hal yang menarik dan di luar dugaan bagi saya adalah bahwa pemberian penghargaan ternyata berdampak negatif, bahkan sama dengan pemberian hukuman, hingga muncul istilah dihukum penghargaan. Menumbuhkan motivasi intrinsik sangat penting untuk menjadikan anak manusia yang merdeka, seutuhnya dan mampu bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan perbuatannya. Pertanyaan pemantik yang selanjutnya adalah, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi pada diri saya antara lain adalah saya berusaha memahami kebutuhan dasar dan motivasi murid dalam setiap tindakannya, serta berperan sebagai manajer dalam penyelesaian permasalahan murid. Sedangkan sebelumnya, posisi kontrol saya lebih ke penghukum, teman, dan pemantau. Saya juga mencoba menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan murid. Pertanyaan pemantik yang selanjutnya. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Beberapa pengalaman saya antara lain dalam membuat keyakinan kelas. Guru perlu mengarahkan anak untuk membuat kesepakatan yang berlandaskan nilai kebajikan universal. Karena kadang anak membuat kesepakatan yang hanya menguntungkan mereka tanpa mengindahkan nilai-nilai kebajikan. Diperlukan juga kegiatan pendalaman keyakinan kelas supaya murid lebih memahami keyakinan kelas mereka.
Saya juga pernah menangani beberapa permasalahan siswa, antara lain tidur di kelas dan seragam yang tidak lengkap, dengan posisi kontrol sebagai manajer dan penerapan segitiga restitusi. Murid lebih terbuka untuk bercerita tentang masalah dan penyebabnya karena mereka tidak dihakimi sebelah pihak saja, sehingga guru dapat mengetahui akar permasalahan. Saat diajak untuk mencari solusi atas permasalahannya, murid masih perlu dituntun dan guru harus sabar membimbing. Yang selanjutnya adalah bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut. Saya merasa sangat antusias dan beruntung dapat memahami konsep budaya positif dan menerapkannya, karena ini sangat bermanfaat bagi murid dan membuat saya berada pada posisi kontrol yang tepat. Saya juga sangat termotivasi untuk menerapkan konsep-konsep budaya positif di sekolah untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak kepada murid. Pertanyaan pemantik yang selanjutnya, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Dalam penanganan permasalahan siswa, hal yang sudah baik adalah munculnya kesadaran dalam diri siswa bahwa perilakunya tidak sesuai keyakinan kelas dan dapat memberikan dampak negatif terhadap dirinya dan lingkungan. Yang perlu diperbaiki adalah tindak lanjut dari penerapan segitiga restitusi dan memastikan murid melakukan solusi yang telah disepakati. Yang selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi mana yang Anda pakai dan bagaimanakah perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelumnya, posisi kontrol saya adalah sebagai penghukum, pemantau, dan teman. Menurut saya saat itu adalah anak yang berbuat salah harus diingatkan. Jika tidak bisa diingatkan dengan halus, maka harus diberi hukuman. Perasaan saya saat memberi hukuman adalah merasa bersalah. Kemudian juga sedih serta gagal jika ternyata anak mengulang kembali kesalahannya. Setelah mempelajari modul ini, saya memposisikan diri saya sebagai manajer untuk menyelesaikan masalah murid. Saya coba untuk memahami kebutuhan dasarnya dan menuntunnya untuk mencari solusi dari permasalahannya dan menyadarkannya tentang nilai-nilai kebajikan yang harus dijaga. Perasaan saya sangat lega dan bahagia setelah melakukan diskusi dan sesi curhat dengan murid. Perbedaannya adalah respon murid saya dan kondisi psikologisnya menjadi lebih tenang. Pertanyaan pemantik yang selanjutnya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Pernah, namun tidak semua tahapannya saya lakukan. Saya justru sering melakukan tahap menanyakan keyakinan tanpa menstabilkan identitas dan validasi tindakan, sehingga terkesan menghakimi. Selanjutnya, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang menurut saya perlu untuk dipelajari adalah penanganan terhadap siswa yang sulit ditumbuhkan motivasi internalnya, sehingga tetap melakukan pelanggaran yang sama, karena respon anak terhadap penerapan segitiga restitusi juga sangat beragam. Demikian yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.